Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ulama, para tokoh, wa ala muqaddimatihim. Di tengah-tengah kita alhamdulillah dihadiri oleh Al-Mukarram Kiai Haji Wawan Arwani Amin. Beliau selaku Rais Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, sekaligus merangkap sebagai Ketua Dewan Pengawas Koperasi NU Warta Berkah. Terima kasih Kiai Wawan sudah hadir. Yang kami hormati para kiai, para tokoh, sekaligus juga menjadi anggota Koperasi NU Warta Berkah dan di lingkungan struktur Nahdlatul Ulama. Semuanya adalah Ketua Majelis Wakil Cabang se-Kabupaten Cirebon. Terima kasih para kiai yang sudah menjadi anggota, sekalipun ada yang aktif dan ada yang pasif, sekalipun ada yang tidak tahu menahu berapa jumlah nominal yang ada di bukunya. Karena para kiai ini kalau sudah melihat koperasi ini, cara pandangnya seperti lembaga sedekah. Kalau sudah uang masuk sudah nggak pikiran, beda dengan bank. Ini ada dari pihak perbankan ya. Kalau di bank itu selalu dicek terus ATM-nya, berkembang tidak katanya saldonya. Terima kasih para kiai. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, baik dari unsur Syuriah maupun Tanfidiyah. Salah satunya alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Haji Solihin, Dr. Haji Solihin selaku Wakil Ketua Tanfidiyah, sekaligus juga menjadi Dewan Syariah, Dewan Pengawas Koperasi NU Warta Berkah. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Cirebon, Bapak Dadang. Terima kasih Pak Haji Dadang yang senantiasa selalu membina, selalu merawat dan selalu memonitoring Koperasi NU Warta Berkah ini yang kira-kira sudah mencapai usia yang keempat. Yang kami hormati pengurus Koperasi NU Warta Berkah, baik dari jajaran Dewan Syariah, Dewan Pengawas. Di sini dihadiri juga oleh Ibu Fitri, salah satu putra terbaik Cirebon yang memiliki kemampuan di bidang penguasaan bidang keuangan syariah. Terima kasih juga sudah aktif. Para pengurus Koperasi NU Warta Berkah, wabil khusus kepada Ketua Koperasi NU Warta Berkah sekaligus merangkap sebagai Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Surahman. Ada juga Pak Haji Mahbub selaku Dewan Pengawas yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai sosok profesional yang hari ini beliau banyak beraktivitas di Jakarta, tetapi masih sering menyempatkan waktunya untuk menengok anak yang dilahirkannya dari sperma beliau. Karena koperasi ini salah satu inisiatornya adalah Pak Haji Mahbub. Waktu itu beliau masih menjadi kepala unit kalau tidak salah ya, Bank Syariah Mandiri. Beliau sangat antusias dan respon terhadap gagasan dan ide didirikannya koperasi yang berbasis warga Nahdlatul Ulama dan pengurus Nahdlatul Ulama. Dengan sperma beliau inilah lalu lahir PMT NU Warta Berkah yang alhamdulillah hari ini, sekalipun kalau bicara soal cita-cita, di mana cita-cita yang sudah kita sepakati bersama di tahun 2023 awal, bahwa Koperasi NU Warta Berkah ini ingin menghasilkan sisa hasil usaha yang besar, tetapi prakteknya ya itulah cita-cita. Kadang-kadang cita-cita tidak sesuai dengan kenyataannya. Tetapi sekali lagi tadi saya terinspirasi juga oleh Pak Kepala Dinas bahwa sesuai namanya BMT NU Warta Berkah, maka koperasi ini yang kita harapkan adalah keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati
mitra koperasi, dalam hal ini dari pihak perbankan. Tadi saya dapat informasi ada Bank BNI, ada Bank Nangobank Syariah yang baru beberapa hari lalu diresmikan, yang sebelumnya adalah Bank Sinarmas. Ini Bu Dian ya, Masya Allah, ini karena pakai apa namanya, pakai masker, jadi saya sedikit samar, ini saya takut salah. Nanti kalau salah dikira saya selalu memperhatikan ibu yang satu ini nanti. Tadi saya sudah mikir-mikir, ini Mbak Dian bukan ini, ternyata beliau. Alhamdulillah, terima kasih. Beliau juga termasuk pengurus lembaga perekonomian yang selalu aktif dan mendorong koperasi ini agar selalu maju dan berkembang. Ada dari Sinarmas atau Nangobank Syariah, ada BNI, dan tadi disampaikan ada dari BSI. Ini BSI nih, ada dari BSI, mana BSI? Oh ya, dari BSI ya. Terima kasih. Sudah MOU, tapi MOU-nya itu nggak tahu itu, belum jalan-jalan, kenapa ya? Saya tertarik dengan MOU-nya BSI karena di dalam MOU itu tertulis ekosistem, apa itu? Syariah ekosistem atau apa istilahnya itu? Islamic ekosistem. Waduh, luar biasa. Bicara Islamic ekosistem itu artinya ekosistem sebuah komunitas yang seluruh aspeknya terkait dengan bidang-bidang ekonomi ini kira-kira BSI masuk, tapi ternyata satu pun tidak ada yang masuk. Tetapi tadi ya, bahwa semua pihak senantiasa selalu berikhtiar, apakah pihak BSI-nya maupun koperasinya, tapi mungkin belum ketemu jalan keluarnya. Semoga di tahun 2023 ini mitra-mitra koperasi Arta Berkah dari pihak perbankan kira-kira bisa menemukan titik temunya. Para hadirin, hadirat, anggota koperasi Arta Berkah yang saya hormati, pertama-tama tentu atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Cirebon yang secara spesifik memang menjadi wilayah tanggung jawab dari roda pergerakan koperasi Arta Berkah ini, di mana dari tahun ke tahun memang selalu mengalami peningkatan. Saya melihat setiap tahunnya, setiap agenda RAT-nya ini PMT Arta Berkah sudah bisa memberikan keberkahan kepada anggotanya, sekalipun nilainya juga belum terlalu besar. Tahun ini alhamdulillah pada saat agenda pra-RAT di mana dihadiri oleh Dewan Pengawas dan seluruh jajaran pengurus koperasi Arta Berkah, dalam salah satu laporannya disebutkan bahwa bagi hasil untuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk pembukuan tahun 2023 ini, dari jumlah bruto senilai sekitar 170 juta kurang lebih, untuk pengurus cabang Nahdlatul Ulamanya ini sesuai dengan kesepakatan dan memang berdasarkan perjanjian dari seluruh anggota pengurus dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama itu menyisikan 10% dari total jumlah bruto, hasil bruto dari sisa hasil usaha ini. Maka tahun ini Koperasi Arta Berkah bisa melakukan penguatan untuk Nahdlatul Ulama tidak kurang dari sekitar 16 sampai dengan 17 juta. Ini artinya koperasi sudah mampu memberikan kontribusi dan partisipasi rutin tiap bulannya tidak kurang dari 1 juta. Ini luar biasa, saya kira belum ada dalam sepanjang sejarahnya di Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon ini ada income yang sifatnya profesional. Boleh income-nya gede-gede, kalau dicek di rekening itu income-nya ada yang 700 juta, 300 juta, tetapi income itu didasari oleh lahirnya proposal. Tetapi hari ini income pengurus cabang Nahdlatul Ulama dari sisi atau dari divisi koperasi saja senilai 1 juta lebih ini tanpa diembel-embeli proposal. Ini murni
income yang dilakukan secara profesional antara kelembagaan koperasi dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang saya hormati, yang kedua, kami tentu memiliki harapan besar terhadap PMTN Warta Berkah ini sebagai motor penggerak ekonomi, karena memang salah satu aspek dan tugas yang harus dilakukan oleh para kiai, terutama di lingkungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama, adalah bagaimana NU dan para kiai ini bisa berperan maksimal, tidak saja hanya di aspek diniyah, tidak saja hanya di aspek keagamaan, tetapi bagaimana para kiai dan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama ini juga bisa berkontribusi untuk melakukan penguatan di bidang aspek ekonomi. Salah satu ikhtiarnya dengan lahirnya PMTN Warta Berkah ini, saya bersyukur tanpa melihat angkanya, tanpa melihat hasilnya, tetapi dengan melihat laporannya bahwa hari ini Koperasi NU Warta Berkah sudah memiliki jumlah anggota lebih dari 1000. Berapa Pak Surahman? 1.600 orang minimal. Dari 1.600 orang itu minimal 10% saja ini sudah bisa memberikan manfaat kepada mereka anggotanya yang setidaknya jumlahnya 10% dari total keanggotaannya. Manfaatnya apa? Manfaatnya tentu kita bisa mendorong para anggota ini bagaimana agar ekonomi baik di lingkungan keluarganya, ekonomi di lingkungan lembaga usahanya, dan ekonomi di bidang usaha-usaha yang kelasnya adalah usaha kecil dan menengah ini, peran NU Warta Berkah betul-betul signifikan sehingga mereka usahanya berkembang. Laporan yang saya terima pada saat menjelang atau pada saat pra-RAT itu salah satunya menyebutkan bahwa NPL, saya lupa artinya NPL itu, tapi intinya tunggakan-tunggakan yang tidak terbayar atau yang macet ini jumlahnya juga sangat rendah. Bahkan saya tanya, untuk mengukur NPL di lingkungan koperasi itu caranya bagaimana? Kata ketua koperasi menyebutkan bahwa kita ini basisnya adalah minimal tunggakan 1 bulan. Jadi kalau sudah 1 bulan menunggak, maka masuk dalam kategori kredit macet. Alhamdulillah, laporan pada saat pra-RAT menyebutkan bahwa jumlah kredit macet ini tidak lebih dari 2%. Ini artinya apa? Anggota memiliki komitmen yang kuat untuk terus menjaga dan merawat koperasi NU Warta Berkah. Terima kasih kepada seluruh anggota. Yang terakhir, tentu kami berharap bahwa dengan jumlah struktur kami sampai ke tingkat majelis wakil cabang, di mana dari 40 kecamatan yang hari ini seluruh pengurusnya memiliki komunitas di lingkungannya masing-masing, dan bahkan dari 40 ini sudah ada sekitar 22 kecamatan yang memiliki kantor permanen, yang memiliki tempat pusat kegiatan, baik itu kegiatan pendidikan maupun kegiatan-kegiatan lainnya, yang jumlahnya tidak kurang dari 20 majelis wakil cabang. Harapan kami ke depan bagaimana agar Koperasi NU Warta Berkah ini bisa dikembangkan lebih maksimal ke kecamatan-kecamatan. Bahkan pada saat pra-RAT kemarin, pengurus cabang Nahdlatul Ulama memberikan rekomendasi kepada pengurus NU Warta Berkah agar di tahun 2024 ini minimal tercipta 2 cabang NU Warta Berkah. Cabang yang pertama adalah di wilayah barat dan yang kedua adalah di wilayah timur. Silakan milih kecamatan mana yang menurut PMTN Warta Berkah memiliki prospek dan MWC-nya memiliki kesiapan. Saya minta tahun ini tidak ada alasan lagi bagaimana agar PMT ini berkembang, sehingga kelak PMT ini akan menjadi besar. Dan bahkan saya pernah menyampaikan ke Kang Surahman sebagai ketua LPNU sekaligus sebagai ketua koperasi, jika kita memiliki setidaknya 40 cabang di tiap kecamatan, maka insya Allah koperasi kita ini akan menjadi raja koperasi di Kabupaten Jogja. Jangan kalah dengan Al-Bahjah. Al-Bahjah itu omsetnya sudah
ada 20 miliar ada ya? Lebih. Nah, ini harus kita kejar. Jangan sampai omset kita masih stagnan di angka di bawah 10 miliar. Saya kira ini harapan kami. Tentu sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus Koperasi NU Warta Berkah yang tentu tidak saja hanya berpikir dalam konteks profesionalitas, tetapi yang paling penting dari konteks ini adalah sahabat-sahabat pengurus yang ada di Koperasi NU Warta Berkah maupun di lingkungan pengurus Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, tentu yang paling penting didasari oleh niat perkhidmatan terhadap Nahdlatul Ulama. Sehingga saya berharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh anggota ini yang hadir di sini, para pengurus dan ketua para dewan pengawas, betul-betul bahwa karya untuk senantiasa merawat, menjaga dan mengembangkan BMT NU Warta Berkah ini tidak saja hanya didasari oleh aspek-aspek ekonomi, tetapi karena didasari oleh aspek perkhidmatan tadi, maka kita berharap semua yang kita lakukan ini menjadi amal baik kita, menjadi salah satu amal baik kita, dan kelak amal baik ini akan kita persiapkan untuk kita nanti menghadapi yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin, dan saya lupa ada satu yang saya kira perlu dirumuskan di dalam agenda RAT ini, bahwa salah satu subdivisi yang dikendalikan oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama melalui BMT NU Warta Berkah ini adalah manajemen mineral. Manajemen mineral sudah melaporkan ke kami bahwa omset yang sudah bisa dihasilkan dari total transaksi sejak NU Mineral ini di launching 2 tahun yang lalu itu sudah mencapai 7 miliar. Ini belum seberapa dari total populasi NU Mineral yang ada di Kabupaten Cirebon. Buktinya apa? Buktinya banyak keluarga NU tanya ke saya, Kang Aziz, bagaimana saya dapat barang NU Mineral itu? Dan ini terjadi hampir di tiap kecamatan. Maka salah satu ikhtiar pengurus cabang Nahdlatul Ulama bersama pemerintah Kabupaten Cirebon, kami sudah meminta kepada Bupati, dan Bupati sudah menyetujui bahwa tiap kecamatan kemarin sudah dibantu 1 unit bentor di 18 kecamatan, dan insya Allah nanti di bulan Mei dan atau Juni itu total sisa dari bentor itu akan didistribusikan ke seluruh majelis wakil cabang yang jumlahnya 4.000. Harapan kami, jangan tepuk tangannya saja nih, terutama MWC ini. Harapan kami, bentor ini betul-betul didaya gunakan untuk agenda canvassing NU Mineral yang sangat dibutuhkan oleh warga Nahdlatul Ulama. Sehingga total populasi dari NU Mineral yang ada di Kabupaten Cirebon ini yang hari ini sudah mencapai angka tidak kurang dari 20 sampai 30 ribu karton per bulan. Kira-kira setelah Juni ini jumlah peredarannya harus mencapai minimal 100 ribu karton. Kalau sudah 100 ribu karton, maka NU Mineral juga akan menjadi raja air minuman dalam kemasan yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini pesan khusus pada para kiai yang ada di kecamatan-kecamatan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.